Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ini. Kemarin kita sudah membahas Sunan Giri. Itu selanjutnya kita lanjutkan ke Sunan Kalijaga. Nah, ada yang tahu Sunan Kalijaga itu dari mana? Simak penjelasan berikut ini. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Said. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Mengenai silsilahnya, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga juga masih keturunan Arab, tapi banyak pula yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Jawa asli, yaitu pribumi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Silsilah sempat kepada Nabi Muhammad. Arya Teja I atau Abdul Rahman memiliki silsilah yang bersambung pada Ibnu Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Arya Teja berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan ini, Arya Dikara memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta atau sering disebut Raden Sahur. Walaupun masih termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sunan Kalijaga mempunyai 3 anak. Salah satunya adalah Umar Said atau Sunan Muria. Nah, sejak kecil Sunan Kalijaga sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan-akan meledak manakala melihat praktik oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau yang panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Raden Said ingin membantu rakyat miskin dengan memberi mereka bahan makanan. Raden Said lalu pergi dari rumah dan menjalani peran barunya sebagai perampok yang merampok harta orang-orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Harta hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Nah, jadi ini ya Sunan Kalijaga pas muda ini ya niatnya baik ya, tapi ya nggak punya modal, jadi ya bisanya mencuri di orang-orang pelit atau orang-orang kaya yang tidak mau bersedekah kepada rakyat-rakyat yang sedang menderita. Rakyat yang hidupnya kekurangan merasa kaget, bercampur senang menerima bahan makanan yang tak diduga-duga. Rakyat tidak pernah tahu orang yang memberikan makanan itu, sebab Raden Said melakukannya pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Jadi pas rakyat kecil ini pada tidur, pada terlelap, nah ini beraksi Sunan Kalijaga kecil ini, pas muda ini. Jadi ketika orang-orang kaya ini tidur juga, nah beliau menyusup untuk merampok bahan-bahan makanan untuk dibagikan kepada rakyatnya atau fakir miskin. Sang Adipati Wilatikta sangat terpukul mengetahui hal itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menjadi seorang perampok.
Raden Said pun diusir dari Kadipaten Tuban. Raden Said lalu mengembara tanpa tujuan pasti. Akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi dengan tetap menjadi perampok. Di hutan Jatiwangi ia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Brandal Lokajaya. Dia merampok harta para hartawan atau orang kaya yang kikir, yang pelit, tidak mau menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Hasil rampoknya selalu dibagikan kepada rakyat miskin atau yang membutuhkan. Jadi tetap tidak mau dimakan atau disimpan oleh Raden Said sendiri. Pada suatu hari ada seseorang yang tua ini berjubah putih lewat berjalan kaki di hutan Jatiwangi. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Raden Said terus mengamatinya dari jauh. Setelah orang tua itu mendekat, Raden Said menghadang langkahnya lalu merebut tongkat yang dibawanya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said lalu mengembalikan tongkat itu kepada pemiliknya. Orang tua itu menanyakan tujuan Raden Said menjadi perampok di hutan Jatiwangi. Raden Said menjelaskan bahwa ia ingin membantu kaum rakyat miskin. Ia merampok orang-orang kaya dan membagikan hartanya kepada rakyat miskin. Orang tua itu lalu menasihati bahwa yang dilakukan Raden Said itu tidak benar. Bersedekah tidak boleh menggunakan harta hasil usaha yang haram. Nah, jadi penjelasannya ini ya. Walaupun niatnya baik tapi merampok bukan usahanya sendiri, harta yang haram tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti mencuri atau merampok, nah itu kan usaha yang haram ya. Orang tua itu lalu menunjuk pohon aren yang seketika berubah menjadi emas. Raden Said terkejut mendapati pemandangan seperti itu. Selama beberapa saat ia terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Mendadak buah aren itu berjatuhan mengenai kepalanya. Raden Said terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti semula. Raden Said bangkit berdiri dan mencari orang berjubah putih tadi. Tapi orang tua itu sudah pergi jauh. Raden Said berlari sekencang-kencangnya mengejar orang tua itu. Raden Said sudah berlari sekuat tenaga tetapi tetap tidak bisa menyusulnya. Sampai akhirnya orang tua itu berhenti di pinggir sungai besar. Raden Said mendekati orang tua itu dan meminta agar ia dapat menjadi muridnya. Orang tua itu mengingatkan bahwa jika ia mau menjadi muridnya, maka syaratnya sangat berat. Raden Said menyanggupi syarat apapun yang akan diajukan kepadanya. Orang tua itu menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan untuk menungguinya. Ia tidak boleh beranjak dari tempat duduknya sebelum orang tua itu kembali menemui Raden Said. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Raden Said lalu duduk bersila menghadapi tongkat yang ditancapkan orang tua itu tadi. Raden Said tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya selama duduk menjaga tongkat itu. Akar dan rumputan telah merambat dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Jadi gurunya tadi, orang tua tadi yang berjubah putih tadi menancapkan tongkat. Nah, si Raden Said ini harus menunggunya dengan bersila di depan tongkat itu sampai si orang tua itu kembali menemui Raden Mas Said ini lagi. Setelah 3 tahun berlalu, bayangkan 3 tahun gak makan gak minum, bersila terus ya di depan tongkat itu. Orang tua berjubah putih itu kembali menemui Raden Mas Said. Tapi Raden Mas Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, Raden Said membuka matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan dan diberi pakaian yang bersih. Ia kemudian dibawa ke tempatnya di daerah Tuban. Ternyata orang tua berjubah putih itu ialah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya. Di kemudian hari, Raden Said dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, artinya yang menjaga sungai. Jadi Jogo kali jaga. Kali itu sungai, jaga itu menjaga sungai. Jadi
Sunan Kalijaga karena ia duduk di tepi sungai. Nah Pak, kok ini kuat ya, 3 tahun nggak ngapa-ngapain, cuman duduk bersila, panas kehujanan, nggak bergerak sedikit pun. Nah itu kuasanya Allah, kita nggak tahu, kita cuman harus mengimaninya ya. Itu pasti sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa guru dengan murid itu harus nurut senurut-nurutnya dengan guru, asalkan perintah itu sesuai dengan syariat Islam, tidak menentang dengan agama. Nah, Sunan Kalijaga meneruskan pengembaraannya untuk berdakwah atau menyebarkan Islam di Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima oleh masyarakat, baik dari kalangan petani, pejabat, pedagang, bangsawan maupun raja-raja. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Sunan Kalijaga juga menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, serta lakon carangan layang Kalimosodo dan Petruk dadi ratu, Petruk jadi raja. Tata pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Adipati tersebut diantaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Sunan Kalijaga juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertempat tinggal di Kadilangu, Demak sampai akhir hayatnya. Jadi awalnya dari Tuban, kemudian berdakwah, terus menetap sampai akhir hayatnya di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Peninggalan beliau yang masih ada sampai sekarang diantaranya Masjid Kadilangu yang terletak di Desa Kadilangu. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, dinamakan Komplek Pemakaman Kadilangu. Komplek makam Sunan Kalijaga terdiri dari 5 halaman. Makam Sunan Kalijaga berada di halaman kelima dengan lokasi yang lebih tinggi dari makam-makam lainnya. Nah, ini intinya itu dakwahnya Sunan Kalijaga itu dengan wayang kulit dan suluk lir ilir dan gundul-gundul pacul. Nah, ini masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dakwah beliau, apalagi dengan wayang kulit. Wayang kulit itu kan biasanya adatnya orang Jawa, tapi disisipi ajaran-ajaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Oke, cukup sekian yang dapat Pak Faru sampaikan. Itu tadi adalah sejarah singkat Sunan Kalijaga. Nanti kalau Pak Faru bacakan, jelaskan panjang lebar, nanti kalian mengantuk dalam menyimaknya. Jadi ini sejarah singkat saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.